Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah pertemuan 2, yaitu semoga kalian sehat semua, insya Allah. Pertemuan 2 ini membahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Kalau kalian dapat mata kuliah dasar pemrograman, mata kuliah algoritma ini dipasangkan dengan mata kuliah dasar pemrograman, yaitu dengan bahasa program Python. Nah, konsepnya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu algoritma peubah variabel yang bukan konstanta atau tidak tetap. Kalau yang algoritma ini adalah pertukaran masing-masing isi variabel. Nah, contoh sintaknya P sama dengan Q, P tanda panah Q. Nah, ini adalah peubah. Jadi nilai P adalah sama dengan diubah oleh Q. Nilai P sama dengan nilai Q. Nilai Q adalah tetap. Yang kedua, algoritma pertukaran nanti bisa ditukar-tukar isinya. Contohnya ini P sama dengan 10, P sama dengan Q. Berarti P yang sekarang adalah bukan 10. Contohnya kita tulis di sini ya. Oke, kita contoh di sini. P sama dengan 10. Lalu P sama dengan Q. Berapa P sekarang? Maka ini Q-nya sama dengan 15. Maka P sekarang bukan 10 lagi, tapi P adalah, karena P sama dengan Q, makanya nilai P sekarang adalah 15. Seperti itu. Lalu misalkan R sama dengan 5, Q sama dengan R. Berapakah Q? Q yang sekarang bukan 15 lagi, tapi Q sama dengan R itu 5. Berarti Q sama dengan 5. Itu penjelasannya. Dan bisa ditukar-tukar ya. Ini sama saja, semua hanya penukaran-penukaran. Atau ada lagi soal seperti ini. P sama dengan 11. Lalu P sama dengan P ditambah 1. Berapakah P yang sekarang? Maka P yang sekarang adalah 11 ditambah 1. Sama dengan 12 P-nya. Kalau P dikurang 1 tinggal dikurang saja. Seperti itu algoritma, jadi mengikuti alurnya ya. Contoh analisa, sekumpulan lidi ini jumlahnya ada 12 dan bentuknya seperti ini. Lalu pindahkan lidi agar terbentuk menjadi 4 buah kotak. Mana yang dipindahkan kira-kira? Sepertinya yang ini 2 ya. Kita lihat apakah betul. Nah, yang 2 dipindahkan menjadi 4 kotak. Ini termasuk algoritma. Lalu yang selanjutnya, ada 3 batang lidi. Lalu tolong kalian membentuk angka 6. Bagaimana caranya dan tidak sampai mematahkan? 6 itu kalau kita lihat, kalau kita ingat itu ada angka Romawi, sehingga terbentuk seperti ini V dan I, jadi angka 6. Selanjutnya, Budi tidak pernah bolos, tapi dia tidak pernah mengerjakan tugas, lalu cuma bicara aja kerjaannya, tidak pernah ikut ujian semester. Kalau kalian memikirkan ini, berarti si Budi ini sepertinya mahasiswa atau bukan sih? Ternyata Budi ini adalah, atau siswa atau bukan? Budi tidak pernah mendapat peringatan dari pihak sekolah. Ternyata si Budi adalah gurunya, dia bukan siswanya, makanya dia tidak pernah mengerjakan tugas. Ini adalah algoritma atau analisa-analisa yang kalian perlu pelajari. Kalau kalian bisa itu, insya Allah kalian belajar algoritma akan lebih mudah. Ini analisa lanjutan, seberapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik yang ada di bawah ini dengan syarat membuat garis tersebut tidak boleh terputus. Bagaimana caranya? Berapa banyak garis minimal? 1 ya. Kalau kita lihat ini, tarik sampai ketutup semua. Nah, seperti itu, bergerak terus. Kalau dilihat hanya 1 garis saja. Nah, ini contoh soal algoritma lagi.
Diketahui P sama dengan 10, Q 15, R 5. Itu seperti yang tadi ya. Berapa nilai P? Jika P sama dengan Q 15. Nilai Q berapa? Q sama dengan R 5. Nilai R berapa? Karena R tidak ada sama dengan, maka tetap 5. Begitu dan selanjutnya. Nomor 2 pun sama. Contoh, P tambah 1 berarti P sama dengan 12. Q sama dengan P. P tadi nilai terakhir adalah 11 sama 1 12. Berarti Q-nya adalah 12. Lanjut lagi. Ini sama saja. Maaf yang tadi slide-nya saya salah ngeklik sehingga balik lagi. Ini nomor 5. Nomor 5, algoritma pertukaran isi bejana. Kalau dua saja kita tukarkan antara merah dengan biru, itu pasti tidak bisa. Harus ada satu gelas kosong ya. Contohnya seperti ini. Jika ini ingin saya tukarkan bejana A dengan B, warnanya nanti berubah. Nah, harus ada bejana C. Otomatis bejana B atau A ini harus dipindahkan ke C dahulu, baru bejana B pindah ke A, lalu bejana C pindah ke B. Seperti itu pertukarannya. Nanti akan ada algoritma seperti itu. Tipe data pada Python ada banyak sekali. Ini yang perlu kalian, ini adalah dasar pemrograman, dasar sekali. Kalian harus tahu tipe-tipe data. Yang pertama ini boolean, ada dua nilai, ada one dan ada zero, atau true dan false. Itu tipe datanya ya. Lalu string. String ini adalah kalimat berupa huruf dan angka, biasanya diawali oleh titik 2 atau titik 1. Lalu integer, hanya angka saja yang boleh masuk dan angkanya tidak boleh ada koma, harus bilangan bulat. Kalau float ini punya koma, boleh desimal. Kalau kompleks, pasangan angka real dan imaginer, nanti mudah-mudahan akan ada contohnya. Lalu list ini adalah untaian atau angkanya nanti banyak. Tuple juga mirip dengan list, tapi isinya tidak dapat berubah-ubah, sedangkan list dapat berubah. Hexa ini bilangan dalam format hexa atau 16. Dictionary adalah menyimpan berbagai tipe data. Dictionary ini kamus ya. Contoh tipe data pada Python. Ini boolean, lalu true atau false. Ini string, huruf, boleh angka juga. Intinya diapit oleh tanda kutip. Lalu integer, angka saja. Dan itu bulat, bilangannya tidak boleh koma. Ini desimal, float. Lalu kompleks 5J. Lalu hasil runningnya seperti ini. Kalau kalian sudah instalasi Python, kalian coba ini, akan hasil seperti ini. Jadi kalian belajar mempraktekannya ada di mata kuliah dasar pemrograman. Lalu tipe data list. Tipe data list ini ada banyak data. Diletakkan di sini, angkanya ada. Lalu kalau dicampur seperti ini, apa yang tercetak, apa hasil runningnya. Untuk kata ini huruf, untuk angka itu angka, untuk campur dicampur-campur, apa kira-kira hasilnya ya. Untuk kata tetap ya, untuk angka tetap juga, untuk campur juga tetap. Nah, ini hasil yang diperoleh dari tipe data list, atau bercampur atau banyak huruf, banyak angka. Tuple ini mirip dengan list tapi tidak boleh berubah-ubah. Ini dengan kurung biasa, kalau yang tadi dengan kurung kotak atau kurung agak kotak seperti ini. Ini ya. Kalau yang ini kurung buka, kurung tutup biasa. Hasil runningnya pun sama. Tipe data dictionary. Dictionary adalah kamus, berarti dia akan menyimpan banyak data. Datanya boleh campuran, boleh angka, boleh huruf, boleh boolean, dan apa aja boleh. Lalu di print data. Nah, ini terprint, semua tipe data bisa masuk. Operator aritmatika dan matematika ini untuk kalian pernah belajar matematika ya. Ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi, dan pemangkatan. Contoh, kalau pertambahan kalian sudah tahu, dan kalau pengurangan pun kalian sudah tahu. Contohnya yang ini saja. 9% 2 berarti 9 dibagi 2 hasilnya berapa? 4.
4 kali 2 8, berarti untuk sampai ke angka 9 itu masih ada sisa 1. Maka persen ini adalah sisa hasil bagi nilainya 1. Kalau 8 persen 2 hasilnya berapa? 8 dibagi 2 4. Dan sisanya 0 habis. Berarti di sini 0. Contoh yang kedua, 5 bintang-bintang 2. Ini adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini bukan berarti 5 dikali 2. Tapi 5 dikali 5 sama dengan 25. Itu contohnya semua. Lalu operator perbandingan ada lebih besar, lebih kurang, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Contoh, apakah 10 lebih besar dari 5? True. Kalau nilai seperti ini salah, pasti hasilnya false. Apakah 10 sama dengan 10? Iya, pasti. 5 tidak sama dengan 6? Betul. 6 kurang dari sama dengan 6? Betul. 8 lebih dari sama dengan 3. Kalau dia salah, pasti dia false. Bitwise. Ada AND, OR, SOR, geser bit ke kiri dan geser bit ke kanan. Itu bitwise. Bitwise ini akan ada di kondisi-kondisi, nanti akan ada di slide pertemuan selanjutnya. Lalu operator AND, ini nilai-nilainya yang perlu kalian ingat. Kalau 00, 00 ini maksudnya kalau false, false adalah false. Nanti akan kita pakai di kondisi if ya. Ini akan ada contohnya, kalau betul semua berarti betul. Kalau salah semua berarti salah. Contohnya mengerjakan soal saja, kalau betul semua pasti betul ya. Kalau ada salah satu betul, hanya salah satu karena dia N, dua-duanya N itu intinya keduanya harus betul. Kalau ada salah satu salah, maka pasti salah. Kalau OR ini, jika salah satu betul, maka betul. Lalu jika keduanya betul, maka betul. Jika keduanya salah, ya salah. Perbedaannya ini aja, jika salah satu betul, maka betul. Intinya harus ada salah satu, kalau N harus keduanya betul. Nah, kalau SOR ini mirip dengan OR. Kalau ada salah satu betul, makanya betul. Tapi yang perbedaannya adalah jika angkanya sama, itu hasilnya pasti 0. Itu SOR. Menggabungkan nilai string. Nah, ini cara menggabungkan print kata 1, titik 2, koma kata 1. Ini adalah cara penggabungan. Gabung sama dengan kata 1 plus kata 2 ini di printnya. Maka tergabung menjadi kata 1 itu belajar bahasa pemrograman Python, kata 2 sangat menyenangkan. Nah, itu. Kenapa di sini gabung? Nah, karena di sini nilainya gabung. Bagaimana kalau di sini katanya gabungkan, maka di sini pun gabungkan. Print ini harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti error. Print sama dengan ini, koma kata 1 berasal dari ini. Kalau di sini K-nya huruf besar, diawali dengan huruf besar, maka di sini pun harus huruf besar. Kalau yang di dalam tanda kutip atau petik 2 ini, itu tidak pengaruh di deklarasi variabel. Ini pengaruhnya di bagian belakangnya ini ya. Ini juga pengaruh digabung di sini. Boleh nggak sih kata-kata ini diubah? Boleh. Misalkan gabung, mau diubah dengan nilai A, kata 1 mau diubah dengan nilai B, itu boleh. Asalkan ketika di print, kalau memang ini diubah dengan nilai A, maka print A juga, jangan gabung lagi. Selanjutnya fungsi len. Len ini adalah menghitung panjang karakter. Kata ini kalau kita hitung, spasi pun dihitung ya, itu jumlahnya 33. Makanya hasilnya 33. Menghitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya spasi dihitung, ini adalah jumlahnya 33, silahkan dihitung. Lalu fungsi indeks ini adalah menghitung posisinya di mana hurufnya, di urutan keberapa. Indeks ini mulainya dari 0 ya, ingat mulai dari 0. Kita lihat posisi Z 0, 1, di mana kita mulai dari A ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya ke 6. Itu posisinya. Z itu ke 6. Lalu R 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke 9. Nah, itu adalah indeks. Dokumentasi kode program. Nah, dokumentasi ini berupa modul itu sangat penting sekali agar orang dapat mempelajari program kita dengan mudah tanpa harus bertanya-tanya. Yang pertama adalah identifikasi kode programnya ditulis,
lalu diberikan penjelasan itu maksudnya apa, lalu setelah diberikan penjelasan diberikan screenshot, lalu di generate dokumentasi, dibuat sedemikian bagus agar orang mudah untuk memahami. Itu dokumentasi. Nah, ini ada tugas individu. Kalau kalian sudah menginstal dan mata kuliah dasar pemrograman sudah mencoba program, kalian boleh dicoba menghitung luas persegi, menghitung luas bujur sangkar, lalu tampilkan NIM. Tugas individunya yang ini aja, tampilkan NIM nama dan kelas saja, cukup itu dulu. Untuk menghitung luas nanti saja, dikumpulkan dalam bentuk file .doc boleh atau PDF, dikumpulkan di laman LMS atau e-learning. Kalian upload di Google Drive kalian dulu, lalu berikan linknya, dimasukkan ke LMS. Waktu pengerjaan seminggu. Kalau kalian kurang paham bisa tanya saya melalui WhatsApp. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimengerti dengan baik. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.